ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Nah, saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu ke Indramayu ya, Balongan. Saya mau cek ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen, minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini, ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal, itu pakai pipa tau nggak? Itu disinyalir ketangkap kok, ada beritanya kok. Dicolong, nggak kau colong kosongnya gimana diisi air laut. Pas kapal yang benar isi, ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa, karena saya pernah baca kan sekarang gampang toh. Ada baca di Google juga tahu. Ya. Di Nigeria pernah kejadian juga. Anak buah minyak kecolong minyak waktu mau diaudit dibakar tangkinya. Ya saya mau lihat nih, tangkinya stoknya ada berapa. Terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu itu nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh. Kalau Anda ngisi bensin di SPBU, kenapa dia bilang nggak boleh ngerokok? Karena ada uap, oksigen sudah ada. Kalau Anda pakai HP saja, ada penyebar listrik, meledak. Nah sekarang apa yang terjadi? Waktu saya sampai malam pagi, kebakaran tangki. Minta saya nggak boleh datang. Tangki terluar ini. Ya, saya datang. Buat saya itu disinyalir, buat saya itu mau menghilangkan Bukti ini. Jejak. Lalu apa yang terjadi? Sampai ke polisian, kita lihat itu disambar petir katanya. Nah, kenapa bisa? Kita cek. Menurut saya, dia sengaja bikin overflow uapnya. Tadi Pak Ahok bilang soal pengkondisian itu ini bukan urusan saya Dion. dengar Ini isu ada kotor tangan ini. kekuasaan yang Waktu kita terlibat. cerita orang dalam gitu ya. Waktu Bapak jadi komut, kita mendengar cerita-cerita Ya ini. kan kita nggak tahu. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Jadi salah satu angle Kejaksaan Agung juga dia bilang bahwa salah satu alasan untuk impor ini nih Petraniaga dan beberapa importer ini bilang bahwa minyak produksi kilang dalam negeri tidak efisien, tidak ekonomis, tidak memenuhi standar kualitas atau spek yang diinginkan. Ini kan memproblematisir kualitas pekerjaan Pertamina karena itu kan barang Pertamina. Apa pendapat Pak Ahok? Enggak, saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Itu sampai ngaco. Makanya saya bilang, banyak dosa-dosa lama yang mesti dibereskan. Dan saya di dalam. Apa kerja saya? Saya jaga ketat pengeluaran uang. Saya melakukan cost optimalisasi. Potong biaya yang nggak perlu, menambah penambahan biaya dari penjualan produk-produk kilang dianggap sampah, lalu cost avoidance dari kebakaran meledak. Hasilnya apa? Waktu saya tinggalkan Pertamina, kita mencapai $4,77 miliar keuntungan. Itu kalau mau dijalankan lagi procurement 46%, saya jamin bisa dapat $6 miliar kita. Tapi saya ada beda pendapat politik itu. Ya. Saya keluar. Saya bukan orang yang mau numpang hidup, nikmatin gaji besar, dan hasilnya jelas kok.
Anda kan menanyakan apa fungsi saya. Ya, Saya sudah lakukan. sebagai komut. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. Oke. 2, sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Nah sekarang saya tanya, orang mau nuntut saya, apa yang lo lakukan? Saya udah lakukan terbaik untuk Pertamina. Kenapa nggak bisa sikat semua? Lo kasih gua dirut dong, kayak gua jadi gubernur. Gua pecat-pecatin tiap minggu. Kasih Anda kekuasaan ya, Pak. Iya, lu nggak nurut gua pecatin lo. Nah, ini pertanyaan agak detail sedikit, Iya. Pak. Ini terkait mekanisme pengawasan di era Bapak atau mekanisme yang memang formalnya. Ini klaim temuan-temuan kejaksaan kan ada pengkondisian, ada penolakan terhadap kualitas minyak produksi dalam negeri, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ini QC-nya gimana? Kenapa klaim-klaim dari anak perusahaan ini kayak iya-iyain aja Maka sampai itu akhirnya? saya bilang, ini saya senang banget Kejaksaan Agung menangkap ini gitu loh. Sehingga semua jaringan bisa kebuka. Ini kalau nggak kerja sama nutupin nggak bisa. Oh, jadi kira-kira Termasuk oknum BPK. ya. Kalau nggak mana bisa, ini diaudit diperiksa kok. Jadi klaim-klaim ini kalau diperiksanya dengan benar itu bakal dengan mudah dibantah gitu kira-kira Pak Ahok. Bukan dibantah, bisa masuk penjara lebih banyak. Oke. Kalau saya jadi Jaksa Agung, sorry Pak Jaksa Agung ya, mohon maaf ini, saya akan telusuri uang dari si pengada supplier itu kemana. Duitnya kemana? Kalau ada tarik cash saja saya tangkap. Dulu di Jakarta, saya kerjasama dengan PTIK, PPATK ya. Nah, Aliran transaksi keuangan. Kenapa saya bisa tahu ada permainan? Saya cek duit orang yang supply ke kita, dia tarik cash. Kalau kamu jadi pengusaha, ngapain lu tarik cash sampai ratusan puluhan miliar? Masih buat bagi-bagi dong. Ya. Kenapa nggak transfer uang itu banyak? Lalu saya cek rekening lurah, camat yang urusan sama itu. Masa tiba-tiba punya puluhan miliar? Saya bisa periksa. Nah sekarang saya bukan Jaksa Agung. Periksa dong semua dana yang keluar dari bank, kan semua bank kan jelas. Jadi maksud Pak Ahok Nah, itu adalah maksud saya gitu. jadi maksud Pak Ahok adalah bahwa Pak Ahok juga mendengar ada klaim-klaim bahwa ini tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spek sehingga impor. Makanya gitu. saya lakukan cost optimalisasi. Lalu mereka buying time-nya apa ngehelnya? Dia nggak lakukan di Tuban, dia lakukan di Pulau Nipa. Saya maki-maki tuh. Jadi mereka geser. Iya. Ke Nipa ngapain? Dekat Singapura bersaing. Lu bullshit lu, gue bilang. Lu taruh di Tuban, di tengahnya Indonesia. Dekat IKN. Pak, sorry Pak. Lu tanya lah, lu bisa tanya. Si Riva tuh pernah gue maki. Kalau gue dirut, udah pecat tuh, gue bilang. Selain cost Pernah gue gitu, gue pecat tuh, gue bilang. Selain cost optimization, apalagi Pak yang pernah Bapak lakukan? Karena mendengar bahwa ada pengkondisian supaya impor, Ya. ada klaim-klaim bahwa minyak dalam negeri nggak sesuai spek, jadi kita harus impor. Selain cost optimization, Saya apalagi yang bawa Bapak lakukan? seluruh tim procurement dengan konsultan membuat digitalisasi seluruh procurement, termasuk kerjasama RKPP, direksi ngelai pelan untuk membuat di RKPP udah kasih dulu di RKPP itu ya ada satu halaman khusus DKI teman. Ya. DKI itu khusus. Nah RKPP udah sepakat sama saya untuk membuat satu laman khusus Pertamina. Tapi yang bisa masuk ini semua kan mesti orang Pertamina. Kagak dikerjain. Datang lagi, panggil lagi, ngeyel lagi, panggil lagi, ngeyel lagi. Itu yang terjadi. Jadi Pak Ahok udah tahu itu dan udah memanggil. Tapi saya tidak tahu mereka markup atau enggak. Saya cuma menduga. Mereka tidak menjalankan perintah Pak Ya, Ahok saya sebagai cuma komut. menduga. Ini barang dipakai terus. Kenapa mesti tender tiap 3 bulan? Ya. Ini barang jelas kok. Kita ada LKPP kok. Kenapa mesti gitu pusing? Lalu saya sudah sampaikan juga. Angkutan semua mesti kita. Harga mesti fair. Yang pakai alfa, beta, hitungannya nggak masuk akal. Jadi selain cost optimization, Bapak panggil bolak-balik, Bapak Waduh. maki-maki, nggak kepikiran Bapak laporin ke BPK atau ke KPK. Aduh. Kan komut, sebagai- LNG kan gue yang lapor. Kalau soal pengadaan gue nggak bisa lapor dong. Kenapa nggak bisa Pak yang Saya pengadaan? kasih tahu gini, kalau Anda punya pembantu di rumah, punya pembantu di rumah, Anda jamin nggak pembantu Anda tidak mencuri? Mungkin ada yang bisa menjamin, mungkin tidak. Oh, nggak bisa. Kita punya pembantu, kontraktor saya dan nipu saya kok. Tapi apa yang dilakukan ketika terjadi penipuan? Gue pecat. Selesai tak? Masalahnya Bapak nggak bisa mencat. Masanya kenapa? Mereka kenapa ngeyel kayak gitu? Saya udah teriak berapa kali gue pecat lu, termasuk My Pertamina. Termasuk Rifa Siahaan, pernah Bapak maki-maki? Aduh, lu boleh cari rekaman, lu maki-maki hampir tiap minggu. Bisa Termasuk disebutkan nggak Pak? SPBU. Salah satu ya case yang dimaki-maki nih, Rifa Ya, ya. saya kasih contoh ya. Saya minta tunai dihilangkan dari seluruh SPBU. Minta ke Rifa nih. Ya, bikin. Termasuk soal untuk GOTS mengukur
semua digital. Tapi yang mereka bikin tuh nggak sama Telkom mengukur tangkinya. Gue nggak mau, gue bilang, lu jangan perkeliruan di kampung kan, namanya perkeliruan ini. Buat apa gue mengetahui isi tangki? Itu mah pembeli solar minyak habis, dia akan telepon kita dong. Ngapain lu habisin triliunan kerja sama Telkom untuk mengukur tangki di dalam berapa? Gue pengen kayak itu tuh, saingan lu tuh, AKR. Gue udah datangin tempat dia, AKR. Habisin cuma 300-an juta. Ukur nozzle-nya dong. Gue pengen nozzle itu digital, bos. Sehingga di dalam Nggak lagi manual ya. Di dalam control room saya tahu nih orang ngisi minyak berapa. Lalu kita akan beli akuisisi Chevron. Saya bawa anak-anak Chevron itu membangun IEDCC waktu itu, integrated data system ya. Sekarang dia bikin jadi semacam hub, data hub. Itu saya yang bikin. Sehingga saya bisa kontrol minyak yang keluar dari perut bumi, berapa barrel per hari, harus input data. Sampai angkutan kapal berapa lambat, begitu dia lambat, gua tahu dia kencing. Telepon si kaptennya. Kalau kapal melambat, dia 5 knot atau 1,5 knot, ini pasti pindah barang. Jadi kalau dengar cerita Pak Ahok nggak kaget kalau Rifa kena kasus kayak gini? Ya. Karena kalau cerita Pak Basuki tadi udah sering dimaki-maki nih. Ya tapi saya nggak pernah berpikir kena kasus itu soal maaf nggak maaf karena bukan ranah saya. Oke. Tapi kalau kita marah mereka tidak kerjakan, itu saya udah marah berkali-kali. Dan masuk soal digital lambat. Pengadaan apa yang lebih gila lagi? Ada barang pengadaan di kilang berbeda, dengan nama berbeda, dengan PT berbeda, itu bisa masuk. Itu saya temukan. Dapat laporan, lalu saya bikin. Kenapa bikin digitalisasi pengadaan? Misalnya PT Basuki Purnama untuk supply masuk ke Pertamina. 1 nomor. Ada ketemu PT Basuki Titik Purnama, 2 PT. Sama. Ini pengadaan 1 ruko. Kenapa barang kita bisa unplanned shutdown? Gara-gara banyak supplier kontraktor tidak kompeten. Sudah melampaui kemampuannya. Karena dia tipu dengan nama. Belum lagi harga berbeda. Itu semua kita tangkap. Bapak kenal nggak nama-nama perusahaan-perusahaan yang disebut? Muhammad Carey, saya cuma dengar isu-isu di media soal Petral, soal mafia migas dulu. Bapak sebagai komut kan bisa ngecek data arsip, data... Nggak ada namanya sama sekali. Nggak ada. Kita nggak bisa cek sampai ke dalam teknis seperti itu. Seorang komut nggak bisa ngecek sampai gitu? Kita bikin surat, saya kasih tahu lah. Benar nggak dengar isu kartu kredit? Iya, tahu. Bapak yang... Saya minta tidak dikasih. Saya tahu dari mana. Diam-diam rahasia nih. Kalau misalnya lewat bank kita dikasih, baru saya dapat perut odong. Saya minta data saldo aja dia nggak mau kasih. Kenapa mereka nggak takut sama saya? Oh, kamu nggak bisa mecat saya. Tapi kenapa mereka takut? Kau nyolong ketahuan saya. Saya bisa lapor KPK. Ya. Makanya selalu menekan saya nggak boleh ngomong di media, nggak boleh ngomong ini rahasia perusahaan. Oke? Jadi mesti kerjain. Kalau Anda dengerin rekaman, saya harap kalau naik sidang itu nanti semua rapat saya itu suara diperdengarkan di sidang. Ya. Kalian akan dengar saya maki-maki, gue bisa marah sampai segitu di dalam rapat. Cuma kan kita nggak bisa keluarkan, ini PT. Ya. Kalau mau jadi Jakarta, mah aku pasang di YouTube semua. Pak, pecat ini momentumnya itu, Bapak ada unsur politik nggak? Dari pengungkapan kasus ini, periode pengungkapan kasusnya itu mirip dengan periode Bapak menjabat padahal aku nggak bisa nuduh. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Oke. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu toh, mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Jadi kalau itu tidak dilakukan dari tahun 50-an sampai kapanpun, Pertamina tetap akan menjadi sarang korupsi. Iya. Makanya kenapa semua takut menjadi dirut toh? Kenapa semua pengen karakter assassin gua? Karena bukan sombong nih. Ahok tuh mesti dibunuh, bilang dia nggak jujur, dia korup. Kan itu yang maunya orang gitu loh. Pejabat Republik ini kalau mau beres, naikin gaji. Tapi pembuktian terbalik. Nggak cukup cuma naik gaji doang, harus pembuktian terbalik. Nah, kamu masih nggak Undang-Undang nomor 7 tahun 2006? Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Oke, terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Ya. Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Oke. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Pak, terakhir kalau korupsi Pak. beres. 4 tahun Anda menjabat sebagai komut.
ada yang Anda sesali karena Anda tidak lakukan? Ya, yang sebenarnya saya nggak Ada nggak? nggak ada. Ada. Saya Ada nggak lakukan. selama 4 tahun menjabat sebagai Komut, ada tidak hal yang Anda sesali karena ada hal yang seharusnya Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan? Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan, karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Maka saya tidak pernah menyesali. Saya sama bilang, itu the art of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Tidak melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal ya Pak berarti? Makanya saya tidak akan pernah menyesal. Kalau menyesal apa? Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut. Itu